Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang mengevaluasi VLAN pada jaringan dan konfigurasi VLAN. Menjelaskan konsep VLAN. A. Pengertian VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi yang menggabungkan beberapa local area network dalam suatu switch secara virtualisasi. Konsep VLAN mempunyai tujuan yang sama seperti subnetting, yaitu mengelompokkan beberapa perangkat komputer. Ketika topologi fisik suatu LAN sudah ditentukan, maka akan cukup rumit baginya untuk merombaknya menjadi bentuk lain. Biasanya, media fisik network akan tertanam pada pipa khusus yang sulit dibongkar dan ditata ulang, sehingga tidak dapat mengelompokkan kembali beberapa komputer yang lokasinya berjauhan tanpa melalui proses bongkar pasang hardware. B. Fungsi dan cara kerja VLAN. VLAN berfungsi membagi fisik network ke banyak broadcast domain. VLAN memperbolehkan banyak virtual LAN berdampingan dalam sebuah switch. VLAN bekerja dengan cara membagi broadcast domain dan menghubungkan network ke kelas IP yang sama pada lingkup VLAN. C. Manfaat dari penggunaan VLAN. 1. Meningkatkan performa network dengan cara mengeblok paket yang tidak diperlukan. 2. Desain network yang fleksibel yang memungkinkan anggota berpindah-pindah lokasi tanpa harus merombak ulang perangkat jaringan. 3. Mengurangi biaya instalasi untuk perangkat-perangkat jaringan. D. Jenis VLAN. Jenis VLAN ada dua, yaitu static VLAN dan dynamic VLAN. Static VLAN adalah jenis VLAN yang paling umum digunakan dan lebih aman. Setiap anggota dari suatu VLAN ditentukan berdasarkan nomor port dari switch. Keanggotaan VLAN akan tetap selamanya sampai kita menentukan yang lain. 2. Dynamic VLAN. Pada dynamic VLAN, keanggotaan akan ditentukan secara otomatis menggunakan software yang terinstal pada server pusat, yang disebut dengan VLAN Management Policy Server atau VMPS, seperti software bernama Cisco 2000. Dynamic VLAN menentukan anggota berdasarkan MAC address, protokol, dan aplikasi yang digunakan oleh setiap user. Menentukan cara konfigurasi VLAN. Cara konfigurasi VLAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, yaitu 1. Buka aplikasi Cisco Packet Tracer. 2. Masukkan perangkat switch dan 4 buah PC. 3. Pasangkan kabel pada PC dengan cara klik kabel chopper, strike, drop. 4. Konfigurasi IP dan subnet mask pada setiap PC. 5. Konfigurasi switch untuk mengetahui VLAN yang aktif. 6. Konfigurasi switch dengan cara klik switch dan ketikan pada CLI untuk membuatkan VLAN 9 dan 10. Saya akan melakukan konfigurasi virtual LAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, tambahkan 1 buah switch, lalu tambahkan 4 buah PC, lalu sambungkan menggunakan kabel automatically cross connected tipe.
Saya rapikan dulu. Setelah itu, konfigurasi IP pada masing-masing PC. Caranya, klik PC, masuk ke desktop. IP address-nya saya menggunakan 192.168.1.1. Subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu PC 1, IP address-nya 192.168.1.2. Lalu PC 2, 192.168.1.3 subnet-nya. Lalu PC 3, 192.168.1.4. Setelah selesai mengkonfigurasi IP pada PC semuanya, kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 2. Hasilnya successful. Lalu PC 1 ke PC 3 hasilnya sama, successful. Maksudnya successful ya. Hehehe. Mengapa hasilnya successful? Karena saya belum mengkonfigurasi VLAN. Untuk melakukan konfigurasi VLAN, caranya klik switch, kemudian di CLI, ini enter, switch, and so VLAN, enter, lalu enter lagi, lalu conf t, enter, VLAN tanda tanya, VLAN 9, enter, VLAN 9, VLAN 1, enter, lalu exit, enter lagi, ganti VLAN 10, enter, ini name VLAN 2, enter, exit lagi, setelah itu conf t, di sini interface FA0/1,
switch port mode access, enter. Switch port access VLAN 9, lalu enter, exit. Sekarang ganti interface FA0 flash 2 sama switch port mode access, switch port access VLAN 9, lalu di exit. Sekarang kita lihat apakah sudah tergabung. So VLAN, nah ini ya, udah masuk FA0 flash 1 sama FA0 flash 2 udah masuk ke VLAN 1, yaitu VLAN 9. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk yang VLAN 10. Caranya sama, conf interface FA0 flash 3 switch port mode access, switch port access VLAN 10, lalu di exit. Kita ganti interface FA0 flash 4 switch port mode access, switch port access VLAN 10. Lalu kita exit. Kita coba lihat kembali apakah sudah bisa. So VLAN, nah ini sudah tergabung ya, FA0 flash 3, FA0 flash 4 masuk ke VLAN 10, sedangkan yang FA0 flash 1 sama FA0 flash 2 masuk ke dalam VLAN 9. Untuk mengetahui apakah konfigurasi VLAN sudah berhasil apa belum, kita coba kirimkan pesan lagi ke PC 0, PC 2, hasilnya valid, yang tadinya successful menjadi valid. Kita coba lagi PC 1 ke PC 3, sama hasilnya valid. Berarti jika hasilnya valid, maka konfigurasi VLAN telah berhasil. Menentukan cara pemeriksaan konfigurasi VLAN.
Prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada VLAN. 1. Pastikan perangkat jaringan komputer sudah berfungsi semua, seperti pada router dan switch. Perhatikan lampu indikator pada masing-masing perangkat jaringan komputer. 2. Pastikan kabel sudah terpasang dengan benar. 3. Apabila perangkat jaringan sudah berfungsi, maka lakukan ping atau cek pada bagian sistem, apakah ada perubahan IP atau IP konflik. 4. Cek pada konfigurasi router, apakah ada perubahan pengaturan atau tidak. Memperbaiki permasalahan VLAN. Permasalahan VLAN yang sering terjadi antara lain sebagai berikut. 1. Aplikasi yang menggunakan model client server tidak bisa berjalan normal pada beberapa komputer dari total komputer yang ada. 2. Ping antar host menghasilkan reply time yang besar atau sama sekali tidak reply, namun indikator LED pada NIC berjalan normal. 3. Komputer atau beberapa host pada jaringan tidak bisa mendapatkan IP secara dinamik. 4. File sharing sering tidak bisa jalan meskipun hasil tes koneksi ping normal. 5. Semua koneksi terputus secara tiba-tiba tanpa ada perubahan sama sekali yang dilakukan oleh administrator jaringan. Perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan VLAN, yaitu memastikan grounding listrik pada sistem kelistrikan sesuai dengan standar yang berlaku. Memastikan kualitas dan beban koneksi yang dipikul oleh switch tidak boleh melampaui kemampuan switch. Suhu ruangan di mana switch ditempatkan harus cukup dingin, sehingga membuat switch tidak kepanasan dan gampang hang. Yang terakhir, cek koneksi kabel dan juga konektor kabel, pastikan dalam kondisi yang baik dan tidak rusak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.